Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم قال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا ittaqullah qawlan qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azakumullahu wa iyyakum. Kepada bapak-bapak ikhwan yang hadir hari ini semuanya, semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat bisa datang di tempat yang mulia ini, nikmat, banyak nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat itu. Manusia zalim, manusia sangat kufur, kata Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam surah Ibrahim, Allah SWT qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah SWT telah memberikan, mendatangkan kepada kalian apa saja yang kalian minta kepada Allah SWT. Wa in ta'uddu ni'matallah, seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah SWT, la tuhsuha, niscaya kalian tidak dapat menghitung nikmat tersebut. Innal insana lazalumun kafar, sungguhnya manusia itu sangat zalim, manusia itu sangat kufur, manusia itu. Allah SWT menyebutkan di sini zalum, ini zalim. Masalah zalum ini takkid dari Allah SWT. Sungguh manusia itu sangat zalim, manusia itu zalim kepada Allah SWT, yang manusia itu mempersekutukan Allah SWT, melakukan kesyirikan. Ini zalim manusia kepada Allah SWT. Kemudian manusia itu zalim kepada dirinya sendiri, yaitu dengan dia melakukan berbagai
perbuatan dosa dan dia melakukan berbagai perbuatan kemaksiatan. Kemudian manusia ini sangat zalim, yang mana dia menzolimi orang lain. Jadi ada 3. Kemudian Allah SWT menyebutkan la zalumun kafar, kufur manusia itu. Yaitu manusia ini sangat kufur, tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Allah SWT menyebutkan di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah SWT ladzu fadlin, ini memiliki karunia yang banyak 'alan nasi, kepada manusia itu. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, wajib kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Maka ini wajib. Dan pangkalnya syukur itu adalah tauhid. Ini pangkal syukur, tauhid. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ra'su syukri at-tauhid. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jadi pangkalnya syukur, ra'su, kepalanya syukur itu, pangkalnya itu adalah tauhid. Yaitu mentauhidkan Allah SWT di dalam ibadah hanya kepada Allah SWT, tidak mempersekutukan Allah SWT, tidak melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun, tidak menyembah apapun, tidak datang ke pohon, tidak minta ke pohon, tidak meminta ke batu, ke matahari, ke kubur-kubur, tidak. Hanya kepada Allah SWT kita mentauhidkan Allah SWT. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ra'su syukri at-tauhid. Makanya wajib kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita ini. Dan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat sunnah ini. Ini nikmat yang lebih nikmat dari nikmat apapun. Islam dan di atas sunnah. Karena kalau Islam saja ini belum tentu diterima amalannya, belum tentu. Harus mengikuti Nabi SAW. Islam dan juga mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena banyak sekarang orang itu Islam dia, tetapi tidak mengikuti dalam beragama ini, dia tidak mengikuti Nabi SAW. Dia mengikuti kiai-kiainya, mengikuti ustadz-ustadznya, mengikuti tuan gurunya, yang mana mereka tidak membawakan dalil sedikit pun, hanya perkataan memang dari dulu seperti itu, dari nenek moyang seperti itu. Jadi harus Islam dan juga mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini nikmat yang paling besar dari nikmat apapun. Walaupun orang itu susah dia hidupnya, tapi ketika dia di atas Islam, di atas sunnah, di atas iman itu, maka sungguh dia orang yang sangat beruntung dia itu. Walaupun dia pulusnya sedikit, kerjaannya pas-pasan seperti itu, tapi mengenal sunnah ini nikmat yang paling besar. Jadi nikmat Islam dan Allah SWT memberikan hidayah kepada kita di atas sunnah ini lebih nikmat dari nikmat apapun. Kemudian yang ingin ana sampaikan, yang perlu antum perhatikan, ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, tolong perhatikan ya, dengarkan baik-baik tentang adab ya, adab ketika menuntut ilmu ini. Ini yang perlu ana sampaikan sebelum kita masuk ke pembahasan kita, yaitu perhatikan ya, kita datang ke tempat ini niatnya apa dulu?
Kita datang ke tempat ini niatnya apa dulu? Niatnya ikhlas karena Allah SWT atau niatnya karena yang lain? Atau niat karena tuntutan kerjaan atau sebagainya? Sia-sia nanti, tidak ada manfaatnya nanti. Jadi niatkan yang pertama itu ikhlas karena Allah SWT supaya manfaat. Kita menuntut ilmu ini supaya manfaat. Tidak sia-sia. Karena berapa banyak orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu, sering hadir di kajian itu, tapi dia tidak niat ikhlas karena Allah SWT, tidak manfaat ilmunya. Tidak manfaat ilmunya itu. Dan kita setiap hari kita berdoa kepada Allah SWT. Setiap pagi ba'da subuh itu kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, ini rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Jadi ini perhatikan dulu niatnya ini. Ini yang pertama. Yang pertama ikhlas karena Allah SWT. Karena banyak ilmu yang tidak bermanfaat karena tidak ada keikhlasan ketika menuntut ilmu itu. Tidak ada keikhlasan, tidak ada manfaatnya ilmunya jadinya. Kemudian yang kedua, perhatikan adabnya, yaitu dengarkan, diam dan dengarkan. Ya, dengarkan dan diam. Allah SWT berfirman, fastami'u lahu ansitu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. Dan apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an itu, maka dengarkan dan diam. Karena kalau ngobrol tidak ada manfaatnya nanti. Ngobrol, bicara tidak ada manfaatnya nanti. Jadi tidak sampai tujuan dari apa yang kita sampaikan nanti ini. Ini yang kedua dan ketiga. Jadi diam dan dengarkan. Dengarkan dan diam. Jadi duduk, catat ilmu itu. Dan juga dengarkan dan diam. Karena Allah SWT memerintahkan demikian. Nabi SAW juga memerintahkan para sahabatnya demikian. Yaitu ansitu, kata Nabi SAW. Ansitin nas. Yaitu suruh diam manusia itu. Suruh diam manusia itu. Kadang nggak ada manfaatnya nanti kita menyampaikan agama ini tapi tidak didengarkan. Kemudian yang keempat, yang pertama tadi ikhlas karena Allah SWT. Allah SWT berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Itu beribadahlah kalian kepada Allah SWT ikhlas semata-mata karena agama Allah SWT. Ini pertama tadi. Kedua dan ketiga, dengarkan dan diam. Fastami'u lahu wa ansitu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kemudian yang keempat, ini penting, yaitu al-fahm. Yaitu paham. Berusaha memahami ilmu itu, berusaha memahami apa yang disampaikan itu. Karena kalau salah paham nanti bahaya. Salah paham bahaya. Jadi dengarkan, diam dan pahami. Sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. Al-Imam Syafi'i menyebutkan ketika talabul ilmi itu harus ada al-hirs dan juga ijtihad. Harus ada al-hirs, yaitu kemauan yang keras, al-hirs. Al-hirsu. Kemudian ijtihad, itu kesungguh-sungguhan. Jadi benar-benar ketika hadir di majelis ilmu itu benar-benar berusaha memahami apa yang disampaikan. Benar-benar berusaha memahami apa yang disampaikan. Sebab kita tidak akan dapat ilmu itu, tidak mendapatkan ilmu itu, tidak mendapatkan kebaikan itu kalau kita tidak memahami apa yang disampaikan itu. Sebab Nabi SAW
bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, ini hadis yang masyhur bagi antum. Nabi SAW bersabda, "May yuridillah bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah SWT akan pahamkan di agama ini. Jadi tolak ukur kebaikan Allah SWT pahamkan di agama ini. Jadi benar-benar dengarkan apa yang disampaikan ini, berusaha memahami. Dan paham ini, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini tonggaknya agama. Paham ini tonggaknya agama ini. Jadi beliau menyebutkan di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, di awal-awal itu beliau menyebutkan tonggak agama ini dua. Tonggak agama ini, yang pertama kata beliau husnul qasad. Ini yang pertama kata beliau, husnul qasad, itu tujuannya atau niatnya baik, niatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua sihatul faham, yaitu paham dia, orang itu paham, sehat pemahamannya, benar pemahamannya. Karena banyak orang di luar sana pemahamannya tidak benar. Jadi menyimpang jadinya. Jadi melenceng jadinya. Jadi tonggak agama ini dibangun di atas dua. Ya. Husnul qasdi wasihatu al-fahm. Yaitu niatnya benar, niatnya harus ikhlas karena Allah SWT. Kemudian yang kedua harus paham dia itu. Jadi benar pemahamannya. Jadi harus ada husnul qasad dan juga sihatul faham. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima kata beliau, di antara adab yang kelima adalah catat ilmu itu, ya, dicatat. Jadi di majelis itu dicatat, bawa catatan itu dibawa, buku dibawa, catatan dibawa, bawa mushafnya dibawa. Ketika disebutkan firman Allah SWT jadi tahu di ayat-ayat mana. Jadi yang kelima ini di antara adab talibul ilmi, yaitu dicatat ilmu itu supaya tidak hilang. Ini kalau nggak bawa catatan, nggak bawa buku, hilang nanti ndak. Mungkin ingat, mungkin 5 menit 10 menit ingat, tapi setelah itu nanti pulang dari sini ndak ingat lagi, lupa karena ndak dicatat. Makanya Nabi SAW memerintahkan qaidul ilm bil kitab, itu ikat ilmu itu dengan kitab, dengan catatan. Kata Anas bin Malik, qaidul ilma bil kitabah, suruh catat ilmu itu, karena kalau tidak dicatat lupa nanti. Kalau tidak dicatat lupa nanti. Jadi yang pertama kali memerintahkan untuk mencatat ilmu itu Nabi SAW. Itu Nabi SAW. Makanya buku itu dijadikan catatan, itu jadikan buku oleh para ulama itu, sehingga jadi bermanfaat bagi kita ini. Sampai sekarang dicatat ilmu itu. Walaupun orangnya sudah meninggal, tapi bukunya masih ada, masih manfaat. Dan ini diantara amal yang tidak terputus ini. Ini amal jariyah. Dicatat, dijadikan buku oleh para ulama, jadi bermanfaat bagi kita ini. Jadi di tempat kajian itu ya dengarkan baik-baik, catat. Kemudian yang keenam, ini diantara adab ketika di majelis ilmu ini, yaitu ketika sudah catat, ya, sudah ikhlas, dengarkan diam, memahami, berusaha memahami, kemudian catat. Kemudian yang keenam ini diamalkan ilmu itu, ya, ilmu itu diamalkan, bukan koleksi ilmu, bukan sebagai wawasan ilmu itu. Karena banyak orang menjadikan ilmu agama ini hanya sebagai koleksi, sebagai wawasan bagi dia. Berapa banyak orang di luar sana mengetahui bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib,
tapi hanya sebagai wawasan bagi dia sehingga dia tidak melaksanakan sholat itu. Wawasan aja. Ketika kita tanya sholat wajib itu berapa waktu? 5. Tapi dia tidak laksanakan sholat itu. Tidak dia lakukan. Jadi ketika kita belajar ini, kita amalkan ilmu itu. Sebab Allah SWT yang memerintahkan demikian, memerintahkan beramal soleh, untuk beramal soleh, iman amal soleh, kata Allah SWT. Dan ini yang dijamin oleh Allah SWT, surga ini. Ratusan ayat di dalam Al-Quran disebutkan. Allah SWT berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang telah kalian amalkan dahulu. Ini kata Allah SWT. Jadi iman amal soleh, iman amal soleh ini. Jadi tidak ada manfaatnya ketika berilmu tapi tidak diamalkan. Tidak ada manfaatnya. Allah SWT akan tanya nanti di akhirat nanti, wa an ilmihi fi ma fa'al. Itu tentang ilmunya. Itu dia ditanya di akhirat nanti tentang ilmunya. Diamalkan atau tidak ilmunya itu. Ini Allah tanya nanti di akhirat ini. Makanya kita berusaha bahwa kita menuntut ilmu ini untuk kita mengamalkan ilmu ini. Bukan hanya kegiatan rutin seperti itu, hanya hadir seperti itu. Tapi kita berusaha mengamalkan ilmu itu karena Allah SWT. Sebab jangan kita nyuruh orang untuk melakukan kebaikan tapi tidak kita lakukan. Ini berlaku ini kepada baik ana maupun antum. Ya, kita tidak menyuruh orang melakukan kebaikan tapi kita lupa pada diri kita sendiri. Wajib kita lakukan juga. Allah SWT berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsuna al-kitab afala taqilun. Ini kata Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah. Kalau tidak salah ingat anak di surah Al-Baqarah, apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa atas diri kalian itu. Wa tatsuna al-kitab, padahal kalian membaca kitab itu, Al-Qur'an itu. Afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir, kata Allah SWT. Jadi Allah SWT ajak berpikir di ayat ini untuk berakal. Itu kenapa mengajak manusia kepada kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Ini banyak seperti ini. Ya, mengatakan kebaikan tapi dia sendiri tidak mengamalkan kebaikan itu. Jadi harus diamalkan. Rugi manusia itu, dia ngajak orang lain melakukan kebaikan tapi dia tidak amalkan, rugi. Lebih keras lagi Allah SWT berfirman di ayat lain itu, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu sangat murka Allah SWT. Jadi kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan itu. Kalian mengajarkan, mengatakan kebaikan tapi tidak dilakukan. Jadi Allah SWT sangat murka. Jadi amal soleh, ilmu harus diamalkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau menyebutkan radhiyallahu anhu, ta'allamu, belajar kalian, belajar. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa idza alimtum fa'malu. Kalau sudah berilmu lalu amalkan ilmu itu. Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Itu belajar, suruh belajar. Ketika sudah belajar berilmu, diamalkan ilmu itu. Bukan sebagai wawasan. Bukan supaya tahu, oh ini pendapat yang ini seperti ini, oh ini pendapat ini seperti ini. Tidak seperti itu. Kemudian adab yang selanjutnya
yaitu ketika sudah mengamalkan ilmu itu, ini dakwahkan ilmu itu, yaitu sampaikan ilmu itu. Jadi kalau sudah belajar, sudah memahami, sudah mengamalkan ilmu itu, dakwahkan ilmu itu. Jadi yang pertama kali kita dakwahkan ilmu ini kepada keluarga kita, kepada keluarga, jangan ke orang lain dulu. Jadi kepada keluarga dulu. Allah SWT perintahkan Nabi SAW, anzir ashiratakal aqrabin. Jadi Allah SWT perintahkan Nabi SAW, beri peringatan keluarga-keluargamu yang terdekat itu. Allah SWT perintahkan Nabi SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi Nabi SAW kumpulkan keluarganya, kumpulkan keluarga Nabi SAW, orang-orang Quraisy. Nabi SAW jelaskan kepada mereka itu tentang tauhid ini, tentang agama ini. Ini pertama kali. Jadi yang pertama kali kita dakwakan keluarga kita itu tentang tauhid. Itu mentauhidkan Allah SWT agar mereka tidak melakukan kesyirikan, agar mereka tidak menyembah, tidak bergantung kepada selain Allah SWT. Jadi mereka, supaya mereka tahu yaitu yang berhak disembah, yang berhak kita beribadah kepadanya, berhak kita meminta berdoa kepadanya, itu hanya Allah SWT, tidak kepada yang selainnya. Jadi ini kita dakwakan dulu pertama ini, itu tentang tauhid ini. Nabi SAW kumpulkan mereka itu, orang-orang Quraisy, ya, dan Nabi SAW menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak bisa menyelamatkan mereka, tidak bisa melindungi mereka, kecuali mereka sendiri, yaitu mereka beramal dan melakukan amal soleh mereka itu. Itu yang didasari dengan mentauhidkan Allah SWT dan mengikuti Nabi SAW. Ini ikhlas karena Allah SWT dan juga ittiba, mengikuti Nabi SAW. Jadi amalan diterima itu dua, ikhlas dan juga ittiba. Kalau anda ikhlas, tidak diterima amalan itu, ya. Kalau ittiba, mengikuti Nabi SAW tapi tidak ikhlas, tidak diterima amalan itu. Kalau ikhlas tapi tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW, sia-sia amalan itu. Ini banyak seperti ini kita saksikan, yaitu dia beramal, dia ikhlas, melakukan amalan-amalan yang dia anggap itu dari Nabi SAW, padahal tidak ada contoh dari Nabi SAW. Ini sia-sia amalannya, sia-sia. Jadi syarat diterima amalan itu dua, itu ikhlas dan ittiba. Jadi Nabi SAW kumpulkan mereka, Nabi SAW ingatkan mereka itu, bahwasanya Nabi SAW tidak bisa melindungi, tidak bisa menyelamatkan mereka itu. Hatta kepada Fatimah, kepada anak Nabi SAW, Fatimah radhiyallahu anha wardoha, Nabi SAW mengatakan kepada anaknya, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, salini, kata Nabi sallallahu, minta kepadaku min malin masyiti, dari harta apa saja yang kamu kehendaki. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah SWT. Ini kata Nabi SAW kepada anaknya, kepada Fatimah yang sangat Nabi SAW sayangi. Itu Nabi SAW tidak bisa lindungi anaknya sendiri. Ini Nabi SAW katakan kepada Fatimah. Jadi gimana orang-orang, kepada orang-orang yang mereka itu menganggap atau ngaku-ngaku keturunan Nabi SAW. Nabi SAW kepada anaknya sendiri tidak bisa Nabi SAW lindungin anaknya dari azab Allah SWT. Jadi gimana orang-orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi SAW ini? Ya pasti Nabi SAW tidak bisa menyelamatkan dia itu. Nabi SAW anaknya saja dia tidak bisa selamatkan Nabi SAW, apalagi keturunannya yang ngaku-ngaku itu Habib gitu ya, Habaib dan yang lainnya, yang mereka mengatakan bahwasanya mereka di surga, mereka itu keturunan Nabi SAW. Tidak ada jaminannya bagi mereka itu, mereka masuk surga. Tidak ada jaminannya. Paman Nabi SAW Abu Talib di neraka, pamannya. Paman Nabi SAW di neraka. Ya fi dahdajin
minan nar. Itu di Dahdat itu kakinya itu setinggi mata kaki itu di neraka. Ini pamannya Nabi SAW. Walaula kuntu, kata Nabi SAW, kalau bukan karena aku lakana fi asfari minan nar, fi asfari jahannam, kata Nabi SAW. Kalau bukan karena aku, pasti pamanku itu di keraknya api neraka itu. Pamannya Nabi SAW tidak bisa selamatkan, anaknya Nabi SAW tidak bisa Nabi SAW selamatkan, yaitu Fatimah binti Muhammad. Jadi gimana orang-orang yang ngaku keturunan Nabi SAW tapi tidak mengikuti Nabi SAW? Seharusnya mereka ini yang mereka ngaku-ngaku keturunan Nabi SAW, harus mereka ini yang terdepan, harus mereka yang berusaha membela agama ini, membela agama kakeknya, karena dia keturunan Nabi SAW, dia ngakunya. Bukan malah sebaliknya, bukan malah membodohi umat ini. Karena sebagian mereka banyak yang menyesatkan umat ini, membohongi umat ini. Jadi syaratnya itu iman dan amal soleh, gak ada keturunan. Ya, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang masyhur itu, Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan il jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsuna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda wa man batta'a amalu lam yusri' bihi nasabu. Nah, ini syahidnya di sini, di ujung hadis ini. Tapi Anda jelaskan, sampaikan dari yang pertama, wa man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan, yaitu menuntut ilmu syar'i, berjalan dalam menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi ketika kita hadir di majelis ini, insyaallah Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Wa mastama qaumun, dan tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah SWT, di masjid Allah SWT, yang mereka belajar di situ, yang mereka membaca Al-Quran, mereka belajar mempelajari Al-Quran itu, melainkan akan turun kepada mereka illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka itu ketenangan. Ini yang pertama. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian mereka diliputi oleh rahmat Allah SWT. Ini yang kedua. Wa haffathumul malaika. Kemudian dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah SWT menyebut mereka, yaitu di sisinya, kepada para malaikat itu. Jadi orang yang berkumpul di masjid itu, ya, untuk ngaji ini, untuk belajar ini Allah SWT sebut di hadapan para malaikat di sisinya. Ya, ini luar biasa ketika kita menuntut ilmu ini di dalam hadis ini. Manfaatnya sangat banyak, sangat besar manfaatnya ini. Yang pertama, itu bahwa manusia itu bisa ke surga dia. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bi tariqil jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu ketika kumpul mastama qaumun fi baitin min buyutillah, ketika kumpul, ya, itu di salah satu dari masjid-masjid Allah SWT, rumah-rumah Allah SWT, itu akan turun kepada mereka illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka itu ketenangan. Kemudian yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah, itu turun kepada mereka rahmat, diliputi rahmat Allah SWT. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah SWT sebut mereka di hadapan para malaikat. Wa haffathumul malaika, ini diliputi oleh rahmat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat
Allah SWT ini menunjukkan bahwasanya kita membutuhkan rahmat Allah SWT. Ini setiap hari kita berdoa ini. Kita setiap hari berdoa, Allahumma rahmataka arju. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, dengan rahmatmu kita minta kepada Allah SWT itu diberikan rahmat, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kita ditinggalkan sekejap mata pun. Dalam riwayat lain yang sering kita baca di zikir pagi petang itu, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, aslih li sya'ni kullah, itu perbaiki segala urusanku, wa la takilni ila nafsi tarfata ain, itu jangan engkau wala takilni, jangan engkau bebankan kepadaku sekejap mata pun urusanku itu. Jadi kita berserah diri, membutuhkan rahmat Allah SWT. Kemudian yang keempat itu tadi wahabbathumul malaika, itu diliputi, mengelilingi oleh para malaikat itu. Jadi malaikat itu mengelilingi orang-orang yang menuntut ilmu itu. Ini tandanya para malaikat itu menghormati orang yang belajar ilmu itu. Kemudian yang kelima, wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah SWT sebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah SWT. Ini manfaat. Kemudian syahidnya di ujung hadis ini, wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri bihi nasabu. Yang tadi yang ngaku keturunan Nabi SAW yang di hadis di ujung ini, yang syahidnya, intinya itu barang siapa yang lambat amalnya, wan batta amalu lam yusri' bihi nasabu, itu tidak bisa dikejar oleh nasabnya. Ya, barang siapa yang lambat amalannya tidak bisa dikejar oleh nasabnya, meskipun nasabnya itu menyebutkan bahwasanya dia keturunan Nabi SAW, keturunan ningrat, keturunan darah biru, presiden dan sebagainya. Tidak ada manfaatnya di hari kiamat nanti, kecuali dengan iman, amal soleh. Kecuali dengan ini, tidak ada manfaatnya keturunan itu. Kalau dia tidak mentauhidkan Allah SWT, tidak beriman, tidak melakukan amal soleh, tidak ada manfaatnya. Jadi kebanggaan orang-orang yang mengatakan bahwasanya dia keturunan Nabi SAW, tapi dia tidak melakukan amal-amal saleh, tidak ada manfaatnya. Orang-orang itu, pengakuan itu tidak ada manfaatnya di hari kiamat nanti. Hatta di surga nanti, di surga itu tergantung oleh amalan orang tersebut. Di surga itu, bahkan di surga itu bertingkat-tingkat di surga itu tergantung amalan orang itu. Allah SWT berfirman, walikulli darajatun mimma amilu. Ya, dan semua akan mendapatkan tingkatan derajat di surga itu sesuai dengan amalannya. Bahkan di surga seperti itu, surga bertingkat-tingkat surga itu. Jadi Islam ini itu agama amal, ya. Makanya kita dakwakan ilmu ini kepada keluarga kita. Ini yang poin yang ketujuh ini, itu agar mereka mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah ini, itu sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, jangan sesuai dengan pemahaman dia sendiri, harus dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat itu mereka yang langsung bertemu, mereka yang langsung belajar, mereka yang langsung dididik, digembleng oleh Nabi SAW. Jadi mereka yang tahu agama ini. Jadi pemahaman kita mengikuti pemahaman mereka ini, para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi keluarga kita dakwakan, ini yang ketujuh. Jadi yang paling penting dakwah itu sebagaimana Allah SWT sebutkan di surah Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
waquduhan nas wal hajara 'alaiha malaikatun sidadun ghilazun la ya'sunallaha ma amarahum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, itu jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi jaga diri dan keluarga. Jadi diri dulu dijaga. Jadi perbaiki diri dulu, belajar dulu. Belajar ilmu ini, belajar tauhid ini. Karena kebanyakan orang di luar itu dia tidak perbaiki diri dia dulu. Dia ingin perbaiki orang lain tapi tidak perbaiki diri dia dulu. Itu banyak orang-orang di tempat anak itu dia ketika maghrib itu dia suruh anaknya untuk sholat, suruh ngaji, tapi dia di rumah nyantai, dia di rumah ngerokokan, dia di rumah dia. Anaknya suruh sholat, suruh baik. Ini gimana ceritanya ini? Itulah anaknya nanti di masjid lari-lari jadinya. Karena orang tuanya memerintahkan keluarganya untuk melakukan kebaikan, tapi dia tidak melakukan kebaikan itu, tidak kasih contoh. Jadi harus diri dulu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jadi jaga diri kalian dulu. Wa ahlikum, baru keluarga. Itu baru yang punya udah nikah, baru istrinya, anaknya. Itu ibunya, bapaknya, kakak dan juga adiknya. Jadi disampaikan dakwah ini kepada mereka dulu, bukan kepada orang lain. Jadi yang pertama kita dulu, baru keluarga terdekat. Keluarga terdekat, ibu, ya orang tua, ibu, ayah, istri dan juga anak dan kerabat-kerabat terdekat yang lainnya. Jadi dakwah ini kepada keluarga kita. Itu bagaimana mereka mentauhidkan Allah SWT, bagaimana mereka menjauhi kesyirikan. Jadi bagaimana melakukan keluarga ini melakukan amal soleh sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini dulu. Ini. Karena tak kala orang itu mati, meninggal dalam melakukan kesyirikan, udah tidak diampuni lagi nanti dosanya. Tidak ada celah bagi dia untuk masuk ke dalam surga itu. Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik sedikit pun, dan Allah SWT mengampuni dosa selainnya. Allah SWT. Jadi yang pertama kita sampaikan kepada keluarga itu, yang kita dakwahkan itu ini tauhid, masalah tauhid. Jadi ini yang perlu ana sampaikan, itu adab ketika di majelis ilmu. Kemudian yang kedua yang perlu ana sampaikan yaitu tentang bahwasanya agama Islam ini agama tauhid. Agama Islam ini agama tauhid. Karena semua nabi, semua rasul ini yang mengajak kepada tauhid, kepada Allah SWT, untuk tidak mempersekutukan Allah SWT, untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Sebagaimana agama Islam ini agama tauhid, ya. Jadi Islam ini yang perlu ana sampaikan, ini Islam itu definisi Islam ini ana sampaikan dari kitab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Al-Usul Salasah tentang Islam, definisi Islam. Definisi Islam. Beliau menyebutkan rahimahullah, Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, Islam itu adalah agama tauhid. Itu menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan mentauhidkan Allah SWT. Jadi Islam itu menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan mentauhidkan Allah SWT. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian beliau menyebutkan rahimahullah, dan tunduk, wal inqiyad, tunduk, patuh, pasrah kepada Allah SWT bitta'ah, dengan ketaatan. Ini Islam. Ini Islam. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan itu. Jadi ini Islam. Al istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli.
Jadi ini Islam disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi Islam itu agama penyerahan diri kepada Allah SWT, penyerahan diri secara total kepada Allah SWT. Jadi hamba itu dia tidak menjadi hamba makhluk lagi ketika dia mengetahui Islam ini. Itu dia menyerahkan diri secara total hanya kepada Allah SWT. Makanya ketika orang itu dia masuk ke dalam Islam ini, dia itu orang yang merdeka. Orang itu merdeka, dia tidak menjadi budak siapapun, tidak menjadi hamba siapapun, dia itu melainkan hanya menjadi hamba Allah SWT, melainkan hanya menjadi budak Allah SWT. Dia beribadah kepada Allah SWT itu dengan seluruh puncak kecintaan dan juga puncak kehinaan hanya kepada Allah SWT. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu ghayatul hubbi ma'a ghayati azzul, itu bahwa kita ibadah kepada Allah SWT itu ghayatul hubbi, itu dengan setinggi-tinggi kecintaan, puncak kecintaan hanya kepada Allah SWT. Dan juga ma'aghayati azzulli, itu disertai dengan puncak kehinaan, yaitu penghinaan diri hanya kepada Allah SWT. Makanya seseorang itu dikatakan dia dekat kepada Allah SWT tak kala dia sujud kepada Allah SWT. Itu betul-betul dia menghinakan dirinya hanya kepada Allah SWT. Makanya hak ruku dan sujud itu hak Allah SWT. Ya, tidak boleh dipersembahkan, tidak boleh diberikan kepada selain Allah SWT. Hak ruku dan sujud ini hak Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam surah Jin kalau tidak salah, itu annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada, bahwa masjid itu milik Allah SWT, bahwa masjid itu milik Allah SWT. Tidak boleh orang itu berbuat syirik di dalamnya, dalam masjid itu. Jadi tentang masjid di sini ada dua makna. Itu yang pertama, maknanya masjid di sini itu adalah tempat ibadah. Wa anal masajida fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi makna masjid di ayat ini yang pertama adalah tempat ibadah. Tempat ibadah. Jadi orang itu tidak boleh melakukan kesyirikan, tidak boleh berbuat syirik di masjid Allah SWT. Makanya tidak boleh ada masjid di dalamnya ada kuburan. Ini tidak boleh. Ini tidak akan pernah menyatu selama-lamanya. Ini masjid kuburan, tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena di situ nanti akan terjadi kesyirikan nanti di situ. Di dalamnya, di dalam masjid itu. Wa annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid itu milik Allah SWT, jangan melakukan kesyirikan di dalamnya. Kemudian yang kedua, makna masjid di ayat ini yaitu anggota sujud. Wa annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada. Maknanya adalah sujud, yaitu anggota semua anggota sujud. Ya, semua anggota sujud itu milik Allah SWT. Jadi ruku, sujud itu hanya boleh kita persembahkan hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh ke selainnya. Tidak boleh membungkuk kepada orang. Itu ketika orang ini banyak seperti ini, ketika lewat itu permisi dia bungkukkan badannya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi sampai dia sungkem seperti itu, apa nyeret-nyeret badannya. Ini ada Anda lihat di video-video di YouTube itu seperti itu. Ini tidak boleh. Hanya kepada Allah SWT. Hak ruku dan sujud ini hanya milik Allah SWT. Tidak boleh ke selainnya. Tidak boleh. Nabi SAW melarang
ketika ada sahabat ini salaman kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ayanhani ba'duna, kata dia kepada Nabi SAW, apa boleh kami, salah seorang dari kami membungkukkan? Apa kata Nabi SAW? La, tidak boleh, karena hak ruku itu betul-betul hak ruku itu hanya milik Allah SWT. Sujud itu hanya milik Allah SWT. Ini ketika sahabat datang kepada Nabi SAW, ketika salam dengan Nabi SAW, dia tanya, ayan hani ba'duna, kata dia. Kemudian ada juga sahabat yang datang kepada Nabi SAW, dia sujud. Itu ketika ada orang yang sujud kepada Nabi SAW, Nabi SAW marah kepada orang itu. Nabi SAW marah kepada orang itu. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya laula kuntu amiran, kata Nabi SAW, kalau seandainya boleh sujud itu, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita, seorang istri itu yasjuda li jauziha, itu untuk dia sujud kepada suaminya, tapi tidak boleh. Ini kata Nabi SAW, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, kata Nabi SAW, ya, kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada orang lain, niscaya aku suruh seorang wanita, seorang istri itu untuk dia sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh, karena hak ruku, hak sujud ini hanya milik Allah SWT. Maka ghayatu al-hubbi ma'a ghayati az-zul, ini puncak kecintaan dan juga puncak kehinaan ini di saat seseorang itu sujud, ya. Ketika dia sujud, betul-betul dia menghinakan diri hanya kepada Allah SWT. Dan dia di saat itulah orang itu dia dekat kepada Allah SWT. Sampai Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, kata Nabi SAW, fa aksirud du'a, itu sedekat-dekat seorang hamba kepada Robnya itu tak kala dia sujud kepada Allah SWT. Fa aksirud du'a, maka perbanyak doa ketika sujud itu. Baik, ana rasa waktunya sedikit lagi langsung kita masuk ke pembahasan. Sebenarnya banyak yang perlu ana ingin sampaikan di majelis ini. Kemudian kita lanjutkan langsung kita ke pembahasan. Sebenarnya ada yang mau saya sampaikan di dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, fi hadi khairil ibad, itu muqaddimah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang makna, tentang pembahasan, yaitu pembahasan kita ini tentang masalah kunci surga ini, yaitu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu miftahu daris salam, ini kunci surga. Ana rasa langsung kita masuk ke pembahasan tentang syahadat, yaitu pembahasan tentang miftahu daris salam, ini kunci surga. Nah, ini waktunya ana rasa tidak cukup. Ini syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pemahaman tentang dua kalimat syahadat ini harus benar pemahamannya. Ini tidak boleh salah. Kalau salah berbahaya pemahaman ini. Karena seluruh orang Islam mengucapkan kalimat ini, tapi dia tidak tahu. Tapi dia tidak memahami rukun
maksud dari kalimat ini, konsekuensi dari kalimat ini, dia tidak paham tentang kalimat ini. Makanya kita harus paham tentang makna syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Ini harus paham benar-benar. Harus benar-benar. Jadi kemudian ana akan sampaikan beberapa ayat yang mengandung di dalamnya itu, yaitu orang-orang yang meminta kepada para nabi, kepada orang-orang saleh, meminta kepada mereka yang mereka mengatakan itu sebagai wasilah, perantara untuk menuju Allah SWT. Kita bahas yang pertama tentang ayat Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Isra, itu ayat 57. Antum kalau bawa mushaf antum bisa buka Al-Isra ayat 57. Allah SWT berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmata wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Itu orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Allah SWT, kepada Rabb mereka. Ila rabbihim wasila ayyum aqrab wa yarjuna rahmata. Itu mereka, di antara mereka lebih dekat kepada Allah SWT. Mereka mengharapkan rahmat Allah SWT dan takut wa yakhafuna azaba. Dan mereka yang dikubur itu, yang mereka dianggap orang soleh itu, mereka takut kepada azab Allah SWT. Inna azaba rabbika kana mahdzura. Sungguhnya azab Allah SWT itu sesuatu yang harus ditakuti. Jadi kata Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan ayat ini di surah Al-Isra ini terdapat di dahulu ada sekelompok manusia yang mereka itu menyembah kepada sekelompok jin. Ternyata jin yang disembah itu mereka masuk Islam mereka itu. Sementara para penyembah jin itu masih berpegang kepada agama mereka itu, yaitu mereka menyembah kepada jin itu. Jadi ini perbuatan syirik yang dilakukan oleh sebagian manusia. Jadi kalau disebutkan jin di sini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ini, itu orang yang menyembah jin ini termasuk juga orang yang menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, yang menyembah kubur itu, minta-minta kepada yang dikubur itu, yang mereka menganggap orang-orang soleh, yang dianggap kiai, ustadz, habib, habaib dan selainnya. Yang mereka sembah itu, mereka datang ke kubur itu, yang mereka minta kepada penghuni kubur itu tentang hajatnya. Allah SWT menyebutkan di ayat tadi, mereka sendiri yang diminta di kubur itu, mereka sendiri itu betul-betul, kalau mereka betul-betul orang-orang yang soleh, mereka mencari jalan menuju rahmat Allah SWT. Mereka itu, mereka takut, mereka butuh rahmat Allah SWT, mereka takut azab Allah SWT. Mereka itu. Jadi perhatikan ini di ayat ini. Jadi orang-orang yang menyembah kepada selain Allah SWT, apakah dia menyembah patung, menyembah batu, kubur-kubur dan selainnya, ini kesyirikan, ini syirkun akbar. Jadi tidak boleh orang menyembah kubur orang soleh, walaupun orang itu dianggap orang soleh, tidak boleh. Kiai, ustaz dan sebagainya tidak boleh. Minta-minta ke situ tidak boleh. Istighosa, minta ketika sulit di situ itu tidak boleh. Tapi ziarah ke kubur itu boleh. Ziarah kubur itu boleh. Bahkan Nabi SAW anjurkan itu untuk ziarah kubur itu, yaitu untuk kita mendoakan mereka, untuk kita memberikan salam kepada mereka, untuk kita mengingat kematian. Yang tidak boleh ketika mendatangi kubur itu, mereka menganggap bahwasanya kubur itu punya barokah, punya keramat,
yaitu mendatangkan manfaat kepada mereka, minta-minta ke situ, bisa mendatangkan jodoh, mendatangkan rezeki, minta jabatan ke situ dan selainnya. Ini yang tidak boleh. Adapun ziarah kubur itu boleh. Ini boleh sekali ziarah kubur itu. Jadi yang pertama, ketika mereka minta-minta ke kubur itu, ini menafikan kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, ini menafikan kalimat la ilaha illallah. Karena perbuatan ini syirik. Mereka minta-minta kepada kubur itu. Jadi kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia ada dua rukun. Itu rukun al-isbat wa nafyu. Itu dia harus menetapkan dan juga dia harus menafikan, mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah SWT. Segala sesuatu yang disembah selain Allah SWT. Beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Usul Salasah. Anda bacakan di sini. Beliau menyebutkan makna la ilaha illallah. Allah ma'budu bihaqqin illallah. Itu makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah SWT. Itu maksudnya adalah Allah ma'budu bihaqqin illallah. Itu tidak ada sesuatu apapun yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Kecuali Allah SWT. Dan di jumlah ini terdapat penafian dan juga penetapan, yaitu la ilaha ini penetapan, yaitu penafian. Amman nafi fa wa la ilaha, tidak ada ilah, ini penafian, mengingkari segala sesuatu yang disembah, mengingkari, menafikan segala sesuatu yang diminta selain Allah SWT. Dan adapun itsbat, penetapannya adalah illallah, kecuali Allah SWT, kecuali minta kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam surah Az-Zuhruf. Ini ana sampaikan langsung. Itu wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Dan penafsiran la ilaha illallah itu, kalimat la ilaha illallah yang menjelaskan kalimat itu adalah firman Allah SWT. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ingatlah tak kala Ibrahim, Nabi Ibrahim, ini kekasih Allah SWT, dia mengatakan kepada li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, kepada kaumnya, innani bara'um, sesungguhnya aku berlepas diri. Ini penafian la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah SWT. Innani bara', sesungguhnya aku berlepas diri, kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya, kepada kaumnya yang mereka menyembah patung-patung itu. Mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah itu. Ini mengandung an-nafyu, innani bara'um mimma ta'budun. Jadi Nabi Ibrahim berlepas diri kepada mereka, berlepas diri dari apa yang mereka sembah selain Allah SWT. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Allah nukilkan di dalam Al-Quran ini, illalladzi fatarani, kecuali yang telah fatarani, ay khalaqani, yang telah menciptakan aku, fatarani. Ini mengandung penetapan illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Illallah ini mengandung penetapan di sini, kecuali Allah SWT. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Karena orang-orang musyrikin dahulu ini, mereka ini mengakui bahwasanya Allah SWT yang menciptakan mereka itu. Tidak ada yang menciptakan yang lain. Orang-orang soleh, patung, batu yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan demikian, alaihi salam, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, sungguhnya dia yang memberikan petunjuk.
kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menjelaskan kepada orang-orang musyrikin itu bahwasanya apa yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun. Tidak bisa. Hatta Nabi SAW tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya sendiri, Abu Thalib. Tidak bisa. Nabi SAW sudah berusaha keras menyampaikan dakwah itu kepada Abu Thalib, tapi tetap saja Abu Thalib tidak mengikuti Nabi SAW, masuk ke dalam neraka Allah SWT. Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini ayat tentang Nabi SAW dengan pamannya Abu Thalib. Sungguhnya kamu, kata Allah SWT kepada Nabi SAW, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai. Dan hidayah itu hak Allah SWT kepada orang yang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah, akan Allah yahdi, akan tetapi Allah SWT yang menunjuki, memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan demikian, fa innahu sayahdin, sungguhnya Allah SWT yang memberikan hidayah itu. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah SWT menjadikan kalimat la ilaha illallah itu kekal ya pada anak keturunan Nabi Ibrahim, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kalimat itu. Jadi pemahaman tentang la ilaha illallah ini harus benar. Ketika orang itu mengatakan la ilaha illallah, harus dia benar-benar beribadah hanya kepada Allah SWT. Tidak boleh minta-minta kepada selain Allah SWT. Tidak boleh datang-datang ke kuburan minta-minta ke situ. Ziarah boleh, minta-minta ke situ, dianggap kuburan itu keramat, barokah, ini yang tidak boleh. Ziarah ke kuburnya wali-wali, orang-orang saleh, kiai, habaib, ini tidak boleh. Kalau di situ dia meminta kepada orang itu, ini yang tidak boleh. Ini yang dilarang oleh syariat ini. Jadi yang pertama, wajib kita mengingkari, wajib menolak, wajib membenci apa-apa saja yang disembah selain Allah SWT. Kemudian itu penafian, nafyu. Kemudian isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah SWT. Illallah, ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Allah SWT berfirman di dalam surah Yunus, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'u wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Janganlah engkau sembah selain Allah SWT. Itu sesuatu ma la yanfa'uk, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, wa la yadhurruk, dan sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Jika kamu melakukan hal demikian itu, sesungguhnya engkau minaz zalimin, termasuk orang-orang zalim. Zalim di sini maksudnya adalah orang-orang musyrik. Itu orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Jadi jangan minta-minta ke kubur itu. Kemudian Allah SWT melanjutkan di ayat selanjutnya, wa yamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala raddu li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wal ghafur rahim wa huwal ghafur rahim. Jadi jika Allah SWT menimpakan suatu mudarat kepadamu, fala kashifa, tidak ada yang dapat menghilangkan bencana itu kecuali Allah SWT, illahu. Dan jika Allah SWT menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolaknya. Tidak ada yang dapat menolak karunia itu. Allah SWT memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya. Wa huwal ghafur rahim, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
Jadi Allah SWT perintahkan kepada Nabi SAW, jangan minta kepada selain Allah SWT, jangan minta tolong kepada selain Allah SWT. Jadi kalau melakukan hal itu, maka engkau termasuk orang-orang zalim, idzam minaz zalimin, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah SWT. Jadi enggak boleh berdoa meminta kepada selain Allah SWT. Jadi wajib bagi kita berdoa meminta hanya kepada Allah SWT. Minta pertolongan, minta apapun hanya kepada Allah SWT. Jadi kalau orang itu, bahkan kalau orang itu dia minta kepada kuburan orang saleh, ini tidak boleh, ini syirkun akbar, ini kesyirik, ini syirik besar yang bisa menghapuskan amalan orang tersebut. Ini bahaya, sia-sia dia. Padahal dia melakukan amalan-amalan nilai sholat, zakat dan selainnya, menyembah Allah SWT, tapi dia menyembah juga bersama Allah SWT, minta-minta kepada selain Allah SWT. Ini syirik besar ini. Jadi sia-sia amalannya, sia-sia amalannya. Kemudian Allah SWT menyebutkan di antara orang yang paling sesat itu adalah orang yang meminta kepada Allah, kepada selain Allah SWT, menyembah kepada selain Allah SWT. Allah SWT menyebutkan di dalam surah Al-Ahqaf. Di dalam surah Al-Ahqaf Allah SWT berfirman, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lah ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat, kata Allah SWT, daripada orang-orang mimma yad'u min dunillah, daripada orang-orang yang menyembah selain Allah SWT, man la yastajibu lahu, yang orang yang disembah itu dia tidak bisa mengabulkan apa yang dia minta, apa yang dia doakan di tempat itu. Ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun, sampai hari kiamat dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka itu. Jadi kesimpulannya, di antara kunci surga itu, miftahu daris salam, itu adalah la ilaha illallah. Jadi ketika orang itu mengetahui, memahami, mengamalkan kalimat ini, itu dia harus menetapkan dan juga harus menafikan. Itu menetapkan ibadah hanya kepada Allah SWT dan menafikan semua sesembahan yang disembah, semua tempat yang diminta itu, tempat yang berdoa dibuat jadi berdoa itu dari Allah SWT. Jadi dia harus menafikan, tidak boleh minta-minta itu. Umar radhiyallahu anhu, tak kala terjadi kemarau, waktu itu Umar di Madinah, Umar radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW sudah wafat. Nabi SAW itu ketika terjadi kemarau, Umar tidak datang ke kubur Nabi SAW itu. Jadi tidak ada satupun sahabat yang mendatangi kuburan Nabi SAW, tidak ada. Umar radhiyallahu anhu ketika kemarau itu datangnya ke paman Nabi SAW, kepada Abbas bin Abi Thalib. Dia mengatakan kepada paman Nabi SAW yang masih hidup itu, dahulu kami meminta kepada Nabi SAW supaya Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT. Ini tak kala Nabi SAW masih hidup, untuk Allah SWT menurunkan hujan. Tapi sekarang Nabi SAW sudah wafat. Jadi aku minta kepadamu untuk berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT menurunkan hujan. Maka Abbas berdoa dan juga Umar juga berdoa, maka turun hujan. Allah turunkan hujan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh minta kepada orang yang sudah mati itu, bahkan kepada Nabi SAW tidak boleh. Tapi kalau masih hidup boleh. Ini menunjukkan bahwasanya kita minta didoakan kepada orang yang masih hidup, ini masih boleh, masih boleh. Ini disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Tapi ketika wafat ini yang tidak boleh datang ke kubur itu. Jadi harus menafikan segala sesuatu yang disembah, yang diminta selain Allah SWT. Ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Ini rukun.
Ini yang mencakup dari makna la ilaha illallah. Taib, mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi antum dan ana. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.